Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Ekonomi Digital. Saya Anissa Agusli sebagai moderator. Saya akan membacakan yang pertama, yaitu A. Ekonomi Digital. Ekonomi digital pertama kali diperkenalkan oleh Tapscott pada tahun 1997. Menurutnya, ekonomi digital merupakan sebuah fenomena sosial yang mempengaruhi sistem ekonomi, di mana fenomena tersebut punya karakteristik sebagai sebuah ruang intelijen, meliputi informasi, berbagai akses terhadap instrumen informasi, kapasitas informasi, dan pemrosesan informasi. Komponen ekonomi digital yang berhasil diidentifikasi pertama kalinya yaitu industri tech, aktivitas e-commerce, distribusi digital barang dan jasa. Sementara itu, konsep ekonomi digital menurut Zimmerman pada tahun 2000 merupakan sebuah konsep yang sering digunakan untuk menjelaskan dampak global terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berdampak pada kondisi sosial ekonomi. Konsep ini menjadi sebuah pandangan tentang interaksi antara perkembangan inovasi dan kemajuan teknologi yang berdampak pada ekonomi makro dan mikro. Sementara yang dipengaruhi meliputi barang dan jasa saat pengembangan, produksi, penjualan, dan atau supply-nya tergantung kepada sejauh mana teknologi digital dapat menjangkau. Yang kedua, ada beberapa karakteristik yang mencirikan digital ekonomi. Di antaranya, yang pertama, adanya internet. Ekonomi digital dicirikan dengan adanya internet. Internet inilah yang memungkinkan bisnis untuk beroperasi secara online. Melalui internet, bisnis bisa terhubung dengan berbagai bidang secara lebih mudah, jadi lebih hemat waktu dan juga biaya. Yang kedua, global. Karakteristik digital ekonomi selanjutnya adalah global. Dalam hal ini, ekonomi tidak lagi terbatas pada wilayah geografis tertentu, sebab digitalisasi bisa menghubungkan setiap bisnis dari wilayah manapun karena jangkauan yang tak terbatas. Inilah membuat bisnis lebih mudah untuk memperluas pasar dan menemukan pelanggan baru. Selanjutnya, selalu aktif. Internet yang digunakan oleh industri memungkinkan mereka untuk selalu aktif selama 24 dalam seminggu, atau bisa dimaksud 24 jam. Jadi pelanggan bisa mengakses informasi tentang bisnis kapan saja dan dimanapun. Apabila pelanggan ingin berbelanja pun bisa dilakukan saat itu juga tanpa ada batasan waktu. Itulah mengapa toko online tak memiliki batas waktu operasional, sebab pelanggan dapat melakukan pembelian sepanjang waktu asalkan memiliki akses internet. Yang selanjutnya, cepat. Karakteristik digital ekonomi selanjutnya yaitu cepat. Maksudnya, di sini ekonomi bisa selalu bergerak atau memiliki sifat dinamis. Hal ini karena adanya selalu perubahan pada teknologi, jadi kemungkinan ekonomi untuk terus mengalami perubahan dengan cepat. Inovasi pun akan terus berjalan seiring perkembangan teknologi baru. Selanjutnya, berbasis data. Ciri-ciri digitalisasi ekonomi itu berbasis data. Untuk kamu ketahui, data merupakan aspek penting dalam digital ekonomi. Dengan data, kamu bisa membuat keputusan bisnis secara lebih tepat. Misalkan menggunakan data untuk membuat produk atau layanan baru, menyusun strategi pemasaran, menargetkan pelanggan, dan lainnya. Yang selanjutnya, secara langsung. Digitalisasi ekonomi sifat langsung, sebab adanya digitalisasi memungkinkan bisnis untuk menghilangkan proses yang tidak perlu sehingga dapat berhubung dengan pihak yang berkepentingan secara langsung. Dengan menghilangkan perantara, penjual dan pembeli pun bisa terhubung secara langsung meski tanpa bertemu atau bertatap muka di dunia nyata. Yang selanjutnya, kompetitif. Digitalisasi ekonomi dinilai lebih kompetitif. Pasalnya, pelanggan dihadapkan dengan berbagai pilihan, jadi bisnis kamu perlu berusaha lebih keras untuk mendapatkan perhatian mereka. Yang terakhir, dapat dilacak. Selanjutnya ada sektor potensial dalam ekonomi digital, diantaranya ada sektor keuangan yang merupakan salah satu sektor industri yang mengalami perkembangan seiringan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau disebut dengan TIK. Industri perkembangan menjadi salah satu industri yang mengandalkan TIK untuk pelayanan kepada para nasabahnya. Sebut saja layanan SMS banking, mobile banking, m-banking, dan internet banking yang sudah beberapa tahun ke belakang ini menjadi salah satu produk layanan yang diberikan oleh industri perbankan. Masyarakat pun sudah mulai terbiasa dengan penggunaan layanan jasa
keuangan berbasis teknologi digital. Seiringan dengan perkembangan startup di Indonesia, banyak pelaku startup yang mengembangkan aplikasi layanan keuangan berbasis teknologi. Perkembangan industri NegTech menjadi semakin beragam dan tidak hanya pada aplikasi layanan perbankan. Industri niche di Indonesia perkembangan di bidang jasa keuangan, pembayaran atau payment, pendanaan, perbankan digital banking, pasar modal, perasuransian, dan jasa pendukung layanan keuangan lainnya. Pergeseran paradigma pada industri di sektor keuangan dapat terjadi karena adanya fenomena inovasi disruptif. Pemanfaatan TIK pada sektor keuangan telah mendisrupsikan landscape industri. Baiklah, saya akan bacakan tentang tantangan yang dihadapi pada sektor keuangan di era ekonomi digital. Dalam suatu pengembangan inovasi produk berbasis teknologi digital akan ada tantangan yang perlu dihadapi oleh para pelaku di industri, termasuk para pengembang platform niche di sektor keuangan. Sebelumnya telah disebutkan bahwa dengan adanya aplikasi atau platform niche, masyarakat yang termasuk dalam unbanked population mulai dapat merasakan fasilitas jasa keuangan. Hal ini tentu berdampak positif yang terjadi karena inovasi produk digital di industri niche. Strategi pengembangan sektor keuangan di era ekonomi digital. Perkembangan ekonomi digital di Indonesia dipicu pada permintaan platform niche yang ada di Indonesia. Kita dapat melihat bentuk platform dan jenis layanan jasa keuangan yang didirikan oleh masing-masing penyelenggara. Dapat diperkirakan bahwa untuk 1 tahun ke depan bentuk dan jenis layanan jasa keuangan yang akan berkembang kurang lebih akan sesuai dengan peta tersebut. Tapi tetap tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan atau inovasi baru dalam sektor keuangan tersebut. Untuk mengembangkan produk yang dikembangkan oleh penyelenggara niche perlu memperhitungkan dan mengutamakan stabilitas ekonomi dan juga nilai lokalitas yang ada di Indonesia. Untuk mengembangkan platform niche berbasis lokal perlu dilakukan penelitian dan aksi pengembangan pilot terkait server system, intelligent execution support system yang berbasis lokal atau local presence. Sektor kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Ekonomi digital telah memasuki seluruh sektor kehidupan manusia, termasuk di sektor kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Berbagai aplikasi yang menawarkan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata banyak bermunculan. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terus mengalami perkembangan dengan adanya pengkayaan budaya lokal yang menjadi sumber daya untuk mendorong perkembangan ekonomi lokal pada era digital. Sejak munculnya buku The Creative Economy yang ditulis oleh John Hawkins, istilah ekonomi kreatif mulai mendunia. Melihat betapa luasnya cangkupan ekonomi kreatif tersebut, maka wajarlah jika sektor ekonomi kreatif kontribusi rata-rata PDB tahun 2002 sampai tahun 2010 terhadap PDB nasional mencapai 7,74%, tingkat partisipasi tenaga kerja sebesar 7,76%, kontribusi jumlah usaha mencapai 6,77%, kontribusi ekspor mencapai 9,77%, dengan kontribusi impor hanya sebesar 1,3%. Dengan demikian sangat penting memperkaya komponen-komponen budaya yang mengandung nilai keindonesiaan. Saat ini simpul kebudayaan antara lembaga bersama kelompok kerja konveksi UNESCO tahun 2005 baru menginventarisir sebanyak 7 buah komponen kebudayaan di Indonesia. Selanjutnya, prospek dan strategi pengembangan ekonomi kreatif, kebudayaan, dan pariwisata di Indonesia. Penulis setuju dengan definisi yang tepat di mana merumuskan bahwa industri kreatif didasari oleh daya cipta, keterampilan, dan bakat individu. Disinilah relevasinya penting menegakkan undang-undang hak kekayaan intelektual guna melindungi individu kreatif dan menjamin perkembangannya industri kreatif. Sayangnya dalam
negeri, penghargaan terhadap karya cipta, merek dan sejenisnya belum terbina dengan baik. Pembajakan karya dapat plagiat masih menjadi fenomena yang sering ditemukan. Pemerintah seharusnya berada di garda depan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya hak kekayaan intelektual. Arah perkembangan dan pengembangan kebudayaan, pariwisata, dan produk kreatif berbasis teknologi digital perlu diiringi juga dengan menemukan lahirnya kreator-kreator kebudayaan. Dengan bisnis digital, lahirnya kreator-kreator budaya yang bijaksana dirasa mampu memasarkan kreasi-kreasi di Indonesia, baik dari sisi budaya dan pariwisata ke negara lain berbasis produk kreatif yang surat dengan muatan lokal. Tak lupa penting pula dukungan transportasi dan sistem logistik yang memadai, sehingga transaksi pada produk budaya yang akan dan telah terjadi pada secara cepat dan terpantau sampai tangan konsumen. Solusi dukungan transportasi dalam sistem logistik ini dapat dipecahkan melalui skema kolaboratif pemerintah, swasta, dan pelaku usaha. Skema ini akan membentuk sebuah rantai kemitraan yang sejajar yang saling keadilan di dalam mendukung perkembangan ekonomi digital ke depannya. Sektor pertanian. Pertama, pengembangan pembangunan di sektor pertanian di masa mendatang tidak hanya diharapkan untuk dapat mencari solusi dari masalah yang ada, namun diharapkan pula pada tantangan untuk mengadaptasikan perubahan tatahanan dunia yang mengarah pada globalisasi dunia. Tantangan sektor pertanian di era ekonomi digital berdasarkan piramida kependudukan Indonesia akan menghadapi personal ketenagaan untuk globalisasi muda, ekonomi, pertanian digital, perkiraan dapat mendorong kecepatan dalam menyiapkan anak-anak muda dalam proses regenerasi pertani. 24 perkembangan ekonomi digital di Indonesia, 25 artinya. CEO pertanian digital. Peran Kominfo dalam mengaktifasikan perkembangan ekonomi pertanian digital perlu tidak hanya fokus pada pengaturan atau penyusunan kebijakan maupun regulasi, tetapi strategi pengembangan ekonomi pertanian digital mengembangkan ekonomi digital Indonesia 46 sebaiknya mengembangkan big data yang berfungsi sebagai hub untuk berbagai atau KL maupun beragam pihak lain untuk bekerja sama. Selanjutnya, sektor agrolistik. Terkait dengan logistik masih terdapat pandangan yang menganggap bahwa logistik belum menjadi hal yang diprioritaskan dan dinilai hanya sebagai komponen biasa produksi. Pada negara-negara maju, sektor logistik dianggap sebagai suatu proses nilai tambah yang akan mendukung organisasi dalam mencapai tujuan, yakni organisasi yang mampu bersaing dalam sisi harga dan kualitas produk, mampu memberikan pelayanan yang berkualitas di lingkungan yang lebih luas. Sektor agrolistik perkembangan ekonomi digital Indonesia 47 memberikan informasi menyeluruh kepada konsumen dan pihak lain yang terkait di rantai pasokan. Yang kedua, B. Pengembangan e-agrolistik di masa mendatang. Pengembangan e-agrolistik yang sebagai unsur pengembangan e-commerce diperkirakan akan menjadi tonggak peningkatan skala ekonomi digital di Indonesia. Hal ini terjadi apabila agrolistik dikembangkan bersama dengan pengembangan keuangan digital. Selanjutnya C. Strategi pengembangan e-agrolistik. Pemerintah perlu berperan dalam mengatur tata kelola pengembangan ekonomi digital berbasis lokalitas. Tata kelola ini perlu pemerintah berperan dalam mengatur tata kelola pengembangan ekonomi digital berbasis lokalistis. Selanjutnya D. Kaidah dan hukum ekonomi digital. Pemerintah untuk mengantisipasi implikasi konfigurasi teknologi informasi dan komunikasi atau TIK terhadap kaidah dan norma teknologi legasi hukum ekonomi digital dalam 3 pemikiran utama, yaitu 84 pemikiran pertama memiliki keterkaitan dengan permasalahan bentuk yang memadai dari struktur institusi regulator untuk mengantisipasi dampak penyiaran di bawah rezim pengaturan yang terpisah. Pemikiran
pemikiran kedua berhubungan dengan pergeseran fokus pengaturan atau regulasi yang lebih kepada pengaturan kompetisi dan pengadilan penguasaan pasar di dalam industri konfigurasi atau TIK. Dan pemikiran ketiga berhubungan dengan kebutuhan akan satu pendekatan menyeluruh atau holistik untuk membentuk suatu kerangka konfigurasi TIK. Baik, kesimpulannya, ekonomi digital merupakan sebuah fenomena sosial yang mempengaruhi sistem ekonomi, di mana fenomena tersebut mempunyai karakteristik sebagai sebuah ruang intelijen yang meliputi informasi, berbagi akses terhadap instrumen informasi, kapasitas informasi, dan memproses informasi. Ada beberapa karakteristik yang mencirikan ekonomi digital, di antaranya adanya internet global, selalu aktif, berbasis data, kompetitif, dapat dilacak, dan ada pula sektor potensial dalam ekonomi digital, di antaranya keuangan, kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif, pertanian, ekologis. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.